Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kusuma dengan NIM 333323001 dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 4 dan 5, yaitu program dinamis dan analisis Markov. Di sini ada dua soal, yaitu soal pertama, tentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Lalu soal nomor 2, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B setiap tahun. Kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, lalu proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Dari soal-soal berikut, saya akan menjelaskannya menggunakan 3 software, yaitu ada Microsoft Excel, RStudio, serta POM-QM. Baik, soal pertama kita kerjakan menggunakan software Microsoft Excel. Di sini dicari lintasan yang paling optimal menggunakan cara backward pass, di mana cara backward pass ini dikerjakan dari step yang terakhir terlebih dahulu, yaitu step 4. Tapi kita mulai dari sini dulu. S itu berarti kota awalnya, kalau yang ini berarti kota tujuannya. Jadi tulis dulu kota awalnya itu kota 8 dan kota 9 ini. Kita Lalu kota tujuannya itu kota 10. Setelah itu kita masukin F4 atau 4 S-nya itu kita masukin dari kota 8 ke kota 10 itu 3 lintasannya. Lalu kota 9 ke kota 10 itu 4. Lalu kita masukkan di stage 3 ini kota awalnya itu kota 5, kota 6, dan kota 7. Lalu kita masukkan di sini dari caranya kota 5 ke kota 8 berapa, sama dengan kota 5 ke kota 8 1 ditambah dengan kota awalnya kota 8 nih. Bentar. Lalu kota 5 ke kota 9 4 ditambah dengan kota awalnya, lalu kota 6 ke kota 8 sama dengan 6 ditambah dengan kota asalnya kota 8 di sini enter. Lalu di sini kota 6 ke kota 9, kota 6 kota 9 3 ditambah dengan kota ini. Lalu kota 7 ke kota 8 itu 3 dengan 3 ditambah dengan kota 8. Lalu di sini kota 7 ke kota 9 itu 3 ditambah kota 9. Bentar. Setelah itu kita cari minimalnya dengan cara minimum sama dengan min kurung. Bentar. Lalu kita copy aja. Namanya kita drag. Nah, kita di sini S3-nya kita masukkan dari kota 8 atau kota 9 ini yang mana yang paling minimal. Kalau yang di sini yang paling di kota 5 minimalnya itu kota 8. Lalu ini kota 9. Lalu yang ini kota 8. Setelah itu kita masukkan lagi yang selanjutnya, yang stage 2. Kita masukkan di sininya kota 2, kota 3, dan kota 4. Kita masukkan lagi seperti tadi, kemudian kota 2 ke kota 5 itu 7 ditambah dengan kota sebelumnya itu kota 5 di sini.
Bentar. Lalu sama dengan kota 2 ke kota 6 itu 4. Tambah dengan yang sebelumnya. Lalu sama dengan kota 2 ke kota 7 itu 6 ditambah dengan yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke bawah, itu kota 3 ke kota 5. Kota 5 3 tambah. Lalu kota 3 ke kota 6 2 yang sebelumnya. Lalu kota 3 ke kota 7 4 ditambah dengan sebelumnya. Lalu kota 4 ke kota 5. Kota 5 4 gitu. Ya. Lalu sama dengan kota 4 ke kota 6 1 tambah sebelumnya. Lalu kota 4 ke kota 7 5 tambah 5 ditambah dengan yang sebelumnya. Ya, lalu kita masukkan terusnya min dari minimalnya. Ini kita lihat yang minimalnya itu kota 5 dan kota 6. Kita masukkan kota 5 paling minimal kota 5. Lalu yang ini paling itu kota 5 dan 6. Selanjutnya kita ke stage selanjutnya, itu di sini kota 1. Ini juga sama, kita masukin sama dengan kota 1 ke kota 2 2 ditambah dengan yang sebelumnya. Lalu juga kota 1 ke kota 3 itu 4 ditambah yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya kota 1 ke kota 4 3 ditambah dengan yang sebelumnya. Sebelum kita cari minimalnya. Jadi minimalnya kota 3 dan kota 4. Lalu selanjutnya keputusan atau solusi optimalnya. Di sini kan kita dapat minimal solusi optimumnya, yaitu kota 3 dan kota 4. Jadi kan ada dua sebenarnya, tapi kota kota 4 itu memiliki tujuan kota 5 dan kota 6. Jadi kita bisa meletakkan tiga solusi optimal di sini. Yuk, kita coba dulu kota 1. Lalu yang pertama itu kan kota 3, kota 3, kota 4, lalu kota 4. Ini kota, kota 3 itu tujuannya itu ke kota 5. Terus kota 5. Lalu kota 4 itu bisa kota 5 dan kota 5. Lalu di sini kota 6.
Lalu selanjutnya kota 5 itu bisa ke kota 8, ke kota 8 tujuannya. Kota 8, lalu, lalu kota 6 itu ke kota 9. Kota 9. Lalu selanjutnya itu kota 8 itu ke kota 10 dan kota 9 juga kota 10. Jadi kita tulis di sini kota 10, kota 10, kota 10. Nah, di sini kita bisa hitung biaya distribusinya. Apakah sama dengan solusi optimum yang kita cari tadi. Di sini dari kota 1 ke kota 3 itu 4, tambah 3 ke 5, 5 itu 3, tambah 5 ke 8, 5 ke 8 itu 1, tambah 8 ke 10 itu 3. 11. Lalu selanjutnya 1 ke 4 itu 3, ditambah 4 ke 5 itu 4, ditambah 5 ke 8 itu 1, tambah 8 ke 10 itu 3. Lalu selanjutnya 1 ke kota 4 3, ditambah dengan kota 4 ke kota 6 itu 1, ditambah kota 6 ke kota 9 itu 3, ditambah 9 kota 10 itu 4. Ya, jadi benar semua biaya distribusinya itu 11. Jadi di sini kita mempunyai tiga pilihan lintasan, yaitu dari kota 1 ke kota 3, kota 5, kota 8, kota 10. Lalu lintasan kedua itu ada kota 1 ke kota 4, kota 5, kota 8, kota 10. Lalu lintasan ketiga dari kota 1 ke kota 4, kota 6, kota 9, lalu kota 10. Yang sama-sama biaya distribusinya 11. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 menggunakan software RStudio dan PubGF. Di sini kita definisikan vektor awal atau proporsi penggunaan saat ini. Jadi awalnya menggunakan mesin A 50% dan mesin B 50%. Jadi sini sintaknya set start 0, C 0,5, 0,5. Kita run terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan matriks transisi atau P. Sintaknya seperti ini. Jadi di sini kita masukkan matriks A-nya itu dari mesin A itu 70% dan sisanya itu 30%. Jadi kita masukkan 0,7 dan 0,3. Lalu selanjutnya dari mesin B itu 60%. Jadi kita tulis itu 0,6 dan sisanya 40% yaitu mesin A. Lalu di sini B row-nya sama dengan true dan end row-nya sama dengan 2. Kita run dulu. Saatnya kita menghitung distribusi pengguna setelah 3 tahun ke depan. Jadi di sini kita run sintaknya seperti ini. Setelah itu, kita akan menampilkan hasil proporsi penggunaan setiap tahunnya setelah 3 tahun. Di sini kita masukkan years-nya dari 1, 2, 3, lalu stats-nya itu kita di sini ada RBIN. RBIN itu artinya penggabungan antara tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu di sini call names-nya kita masukkan mesin A dan mesin B, atau kolom names-nya kita masukkan mesin A dan mesin B. Lalu di sini sintak round names itu kita masukkan tahun dan years. Round itu barisnya. Lalu kita print hasilnya. Sini kita run dulu. Ini untuk menjawab
persoalan nomor 2A yaitu yang mencari proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Jadi di sini hasilnya setelah 3 tahun tahun nolnya itu segini hasilnya sampai tahun ketiga setelah 3 tahun. Segini hasil proporsi penggunaan antara mesin A dan mesin B. Selanjutnya, kita install dulu nih library untuk operasi matriksnya dengan sintaks seperti ini. Taran. Jadi di sini kita selanjutnya mencari study tab, di mana di sini sintaknya seperti ini, study tab, state, lalu namanya, dan bisa kita print. Untuk mencari proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin A dan mesin B, kita run. Jadi hasilnya mesin A kita mendapatkan proporsi jangka panjangnya itu 0,5714286, lalu untuk mesin B itu proporsi jangka panjangnya 0,4285 Selanjutnya kita menggunakan software PromptIM. Di sini kita buka dulu modul. PromptIM kita buka, lalu kita klik modul, lalu kita pilih Markup Analysis. Setelah itu kita lalu kita kasih judul dulu yaitu tugas mingguan. Saya 061. Lalu kita pilih number of steps-nya 2, lalu ininya selanjutnya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih number of transition-nya, karena kita mau lihat 3 tahun setelahnya, kita klik 3. Setelah itu kita masukin step satunya, kita ganti menjadi mesin A, lalu step 2-nya kita ganti menjadi mesin B. Setelah itu kita masukkan ini inisialnya itu dari data tadi, yaitu 50% menjadi 0,5 dan mesin B juga 0,5. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk mesin A, ke mesin A ini 70% atau 0,7, lalu di sini dari mesin A ke mesin B itu 0. Lalu di sini mesin B ke mesin B itu kan 0,6 atau 60%. Di sini baru masukkan 0,4. Setelah dimasukkan, kita solve. Jadi yang dihasilkan oleh hasil ini sama dengan yang di RStudio, yang di mana proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun segini 0,5695 dan 0,4305, dan proporsi steady state-nya itu 0, untuk mesin A 0,5715 dan untuk mesin B 0,4286. Jadi hasilnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.